Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Irsyad Fadilah Mufti dengan NPM 201943519107. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat, yakni yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ayam dengan metode forward chaining pada PT Patriot Intan Abadi Unit Permata Farm Cienggang, Sukabumi. Sini saya dari program studi Teknik Informatika dengan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indonesia PGRI tahun 2024. Baik. Untuk di aplikasi yang saya gunakan yakni ada PHP MyAdmin untuk database-nya yakni dari SAM. Lalu untuk aplikasi yang saya buat yakni adalah dari Apache NetBeans, di mana saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, di sini saya akan langsung mempraktekkan saja bagaimana cara menjalankan aplikasi tersebut. Baik, di sini ada halaman pertama yakni adalah halaman login, di mana ini berguna untuk memasukkan username dan password untuk masuk ke menu aplikasi tersebut, di mana di sini saya sudah menetapkan username dan passwordnya yakni adalah admin. Lalu untuk passwordnya sama, admin juga. Lalu kita coba untuk masuk, login dan masuk sebagai admin berhasil. Baik, di sini adalah tampilan untuk menu utamanya, di mana di sini ada menu pilihan master data. Di master data ada pilihan data penyakit dan data gejala. Lalu sebelahnya ada role, di mana ada pilihan gejala penyakit. Di sebelahnya adalah diagnosa, terus di dalamnya ada diagnosa penyakit. Lalu sebelahnya adalah laporan, di mana ada laporan data gejala, data penyakit, data role, dan penjelasan penyakit. Lalu di sebelah laporan ada user, di mana di sini ada tombol untuk logout dan exit. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan membuka master data untuk data penyakit. Di sini merupakan sebuah form untuk data penyakit, di mana kita bisa menyimpan, menghapus, serta mencetak laporan untuk data penyakit tersebut. Di mana di sini saya sudah memasukkan 14 jenis penyakit, di mana berserta kode penyakit, nama penyakit, serta deskripsi penyakit. Baik, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara memasukkan data penyakitnya, di mana setelah kode 14 yakni akan muncul kode P15, akan mengurut. Lalu kita akan memasukkan nama penyakit yang kita inginkan, seperti contohnya adalah batuk saja. Di sini ada penjelasan deskripsi, kita bisa membuat deskripsi yang panjang, misal batuk adalah penyakit umum. Jika sudah, maka kita bisa menyimpan dan data penyakit berhasil tersimpan. Dimana kita bisa lihat ke bawah, di sini ada penyakit yang telah kita simpan, yang P15, batuk, dan penjelasannya. Bagaimana kalau kita ingin menghapus datanya? Maka kita tinggal pencet mana yang ingin kita hapus. Misalkan tadi yang ke-15 kita ingin hapus, dan kita pencet hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data? Maka kita tekan yes, maka data berhasil terhapus dan tidak ada lagi. Selanjutnya ini adalah tombol cetak, di mana tombol cetak ini adalah untuk menuju ke atau membuat laporan yang telah kita buat, di mana isinya adalah penjelasan data-data penyakitnya yang telah kita input. Baik, di sini adalah penjelasan dari laporannya. Di sini sudah saya masukkan logo untuk PT Patriot Intan Abadinya.
Dan di sini sudah ada laporan data penyakitnya dari P1 hingga P14 yang sudah diinput, dan di sini sudah ada penjelasan di bagaimana nama tempat dan tanggal report dibuatnya. Dan ini ada tertanda manajer, yakni Andi Faisal. Baik, selanjutnya setelah data penyakit kita menuju ke data gejala. Selanjutnya data gejala, di mana seperti halnya data penyakit tadi, di sini ada button untuk menyimpan, menghapus, serta mencetak laporannya. Di sini saya sudah memasukkan sekitar 41 kode gejala untuk aplikasi ini, dan untuk memasukkan data gejala-gejala untuk penyakitnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menyimpan nama gejala yang baru. Seperti contoh, gejala terbaru yang akan saya masukkan adalah pusing. Ini hanya contoh saja. Baik, selanjutnya kita simpan, dan data gejala berhasil tersimpan. Maka data tersebut akan terinput di tabel kanan ini, yakni G42, yakni nama gejala pusing. Lalu jika kita ingin menghapus, maka tinggal kita pencet yang kita ingin hapus, seperti yang tadi pusing. Lalu kita tinggal tekan hapus dan kita tekan yes, maka data gejala berhasil terhapus. Lalu untuk mencetak seperti biasa, tekan tombol cetak, maka akan membuat laporan yang kita buat. Seperti tadi, di sini ada laporan data gejala, dimana jika karena tidak cukup satu lembar, maka kita bisa menekan tombol selanjutnya untuk melihat laporan data gejala selanjutnya. Karena di sini ada 42, maka ada 3 lembar laporan data gejalanya. Setelah data penyakit dan data gejala, maka selanjutnya kita ke rule, di mana di sini kita akan menentukan gejala penyakit yang kita inginkan. Seperti contoh, di sini ada tabel untuk memperlihatkan gejala-gejala penyakit yang nanti kita bisa masukkan ke data di sebelah kanan. Seperti contoh, saya ingin memasukkan penyakit P14, di mana penyakit P14 ini adalah penyakit produksi awal, di mana sudah saya masukkan rule-nya, di mana penyakit P14 ini atau penyakit produksi awal ini ada gejala, di mana gejala diare, produksi telur menurun, mencret keputih-putihan, serta jengger membengkak merah. Lalu guna rule ini adalah untuk menginput serta menghapus gejala rule yang kita inginkan. Seperti contoh, di sini ada 4 gejala. Jika kita ingin menambahkan gejala lain, seperti contoh ada sayap menggantung, kita masukkan ke input yang ke kanan, maka dia akan masuk ke inputan gejala penyakit P14 ini. Lalu kita tambah G37 pun bisa, maka dia akan termasuk ke dalam rule-nya. Lalu guna tombol yang untuk mengarah ke kiri ini adalah untuk menghapus rule yang berada di kanan ini. Seperti contoh, saya ingin menghapus G37, maka saya tekan ini, serta G36, maka saya tekan ini untuk menghapusnya. Seperti biasa, jika misalkan sudah selesai, maka kita akan menyimpan rule tersebut, maka data berhasil terupdate. Lalu sebelahnya ada tombol cetak untuk mencetak laporan dari data rule penyakitnya, di mana di sini ada menjelaskan tentang ID penyakit serta gejala pada penyakitnya. Baik, selanjutnya setelah rule kita akan mencoba diagnosa penyakitnya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh diagnosa penyakitnya. Di sini ada sebuah pertanyaan-pertanyaan di mana kita bisa menjawabnya dengan mencentang jawaban di bagian kanan. Seperti contoh, misalkan saya mencet ini, maka akan tercentang. Baik,
saya akan mencoba salah satu gejala yang saya ingin input, yakni adalah kaki ayam bengkak. Apakah bisa dilakukan diagnosa? Maka akan terdeteksi penyakit ayam mengalami penyakit berak kapur, di mana di sini sudah dijelaskan di deskripsi penyakitnya apa itu penyakit berak kapur serta solusi yang akan diberikan jika ayam mengalami penyakit berak kapur tersebut. Lalu kita tekan tombol cetak, maka akan menghasilkan report dari hasil diagnosa ayam tersebut. Seperti contoh tadi kita terdeteksi penyakit P1, penyakit berak kapur, dan di deskripsi menjelaskan tentang gejalanya serta solusinya. Lalu ada tempat dan tanggal serta nama manajer. Baik, lalu jika kita ingin memilih seperti contoh mengikuti data role, seperti contoh kita ingin melihat gejala yang kita inginkan seperti G9, G10, G16, dan G22. Kita coba inputkan apakah berhasil. 9 G9 yakni ada ayam mengalami diare, G10 ada ayam mengalami produksi telur menurun, lalu G16, G22 ada ayam mengalami mencret keputih-putihan serta ayam mengalami jengger membengkak merah. Apakah nanti akan ditemukan penyakit P14? Maka sistem akan menemukan bahwa penyakit tersebut, gejala tersebut mendeteksi bahwa ayam mengalami penyakit dengan kode P14, yakni penyakit produksi awal. Seperti biasa, nanti kita bisa mencetak laporan yang kita inginkan dari penyakit P14, yakni penyakit produksi awal atau pulet disease. Oke. Nah, apabila kita ingin menekan tombol yang asal-asalan atau gejala-gejala yang kita masukkan semuanya, apakah sistem akan menemukannya? Maka sistem tidak akan menemukannya karena ayam yang ditemukan gejalanya tidak sesuai dengan aturan dari forward chaining tersebut. Baik. Setelah itu di sini di sebelah kanan tombol diagnosa di sini ada laporan, di mana di sini ada laporan data gejala, data penyakit, data rule serta penjelasan penyakit. Di mana di sini adalah tombol untuk pintasan dalam melihat laporan data gejala yang telah kita input. Dan di sini ada laporan data gejala dan kita bisa langsung mencetak laporan yang kita inginkan. Seperti halnya tadi ada laporan dari data gejala. Lalu yang kedua adalah laporan data penyakit. Di sini ada tabel dari penjelasan data penyakitnya. Lalu kita cetak. Maka keluar laporan data penyakit. Lalu selanjutnya ke laporan data rule, di mana di sini ada tabel dari rule yang telah saya masukkan. Lalu kita cetak, maka tercetak laporan dari tabel rule tersebut. Lalu yang terakhir yakni adalah laporan penjelasan penyakit, di mana di sini ada dari nama penyakit dan penjelasan penyakit atau dari deskripsi penyakit yang telah diinput tadi. Lalu kita cetak, maka akan terlihat laporan penjelasan penyakitnya dari misalkan tadi penyakit berak kapur, dan di sebelah kanan ini adalah dari penjelasan atau deskripsi penyakit yang disebabkan dari penyakit tersebut serta solusinya. Di mana di sini ada waktu, tempat, dan tanda manajernya. Karena di sini kurang, berarti kita bisa melihat lembaran-lembaran lain dengan memencet yang tombol kanan tersebut untuk melihat total dari berapa nama penyakitnya serta lembarannya.
Dan di sini ada total 5 lembar. Baik, setelah laporan di sini ada user, di mana di sini ada guna untuk tombol logout, di mana tombol logout ini untuk menuju ke halaman login lagi. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.